Kalau orang di luar sana punya duit 5 jutanya, nekat mau berhenti kerja, didorong semua untuk usaha. Kalau bangkrut, lapar mulai dari nol lagi, bos. Nggak bisa kayak begitu. Kita manusia punya potensi yang luar biasa. Allah memberikan kita privilege yang luar biasa. Sampai disebutkan kan, tadi Al-Baqarah 130, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan kita sudah disiapkan segala macam perangkat untuk jadi khalifah itu. Kecerdasan, kebijaksanaan, punya iman. Hewan mana bisa kayak begitu. Kemarin ini lagi rame, Ibu nggak tahu ya, mungkin tidak terlalu viral. Jadi di Indonesia ini lagi ada anak kecil umur 9 tahun, tapi sudah punya bisnis, dan namanya Ryu siapa ya? Lupa nama belakangnya. Ada statementnya dia yang bikin rame ya. Dia bilang, hidup tuh enakan jadi perintis, bisnis nggak ada yang ngajarin, gagal tinggal ulang lagi, gagal tinggal ulang lagi. Kalau seperti itu, justru senangnya di situ, serunya di situ. Oh ternyata banyak yang komplain. Ya mohon maaf, cara mereka komplainnya pada bilang kayak gini, kamu anak orang kaya, kamu gagal sekali, bapakmu punya duit unlimited buat modalin kamu. Kalau orang di luar sana punya duit 5 jutanya, nekat mau berhenti kerja, didorong semua untuk usaha. Kalau bangkrut, lapar mulai dari nol lagi, bos. Nggak bisa kayak begitu. Satu sisi, itu memang kenyataan di masyarakat. Tapi memang kalau nanti ada yang ngelihat kayak gitu, kok izin kurang sependapat, nggak tepat juga ya. Kalau ternyata malah jadi anak kecil yang dihujat gara-gara nggak suka dengan apa yang dia omong. Kenapa? Masalahnya dia anak kecil. Anak kecil cuman ngucapin apa yang ada di input di otaknya. Masalahnya memang, ya punten ya, orang kebanyakan kerja dicetak untuk jadi karyawan. Sekolah dicetak untuk jadi karyawan. Bahkan ada orang yang seumur hidup tuh taunya, saya harus kerja supaya nanti bisa kerja di pabrik itu. Nanti tiap bulan gajian. Gitu aja terus. Sedangkan mereka adalah anak-anak yang diajarkan untuk bikin pabrik, untuk bikin sistem. Makanya kalau ngomongnya kayak begitu, bukannya dia pengen ngerendahin orang-orang di Indonesia kebanyakan, bukan. Tapi memang pikirannya beda gitu. Kenapa kok jadi bahas ini? Lihatlah bahwa kadang kita itu menenggelamkan potensi kita sebagai manusia gara-gara kita sendiri yang ngebungkus gitu. Mobil seperti itu hanya untuk orang-orang yang seperti mereka, aku tidak layak, aku tidak pantas. Jangan mikir begitu. Karena ketika akhirnya, ya kalau kita pakai bahasa imannya mah kita punya Gusti Allah ya. Ada orang-orang yang benar-benar dari nol, ngerantau, mulai dari benar-benar nahan lapar, dari bersihin piring di warung nasi Padang tanpa digaji. Tapi kalau dia hidup benar, jujur, ahli ibadah, istiqomah, bisa dipercaya, nggak mungkin nggak datang kesempatan untuk dia jadi orang besar. Dan ada juga anak yang memang dia anak orang kaya, tapi akhirnya jadi males, nggak mau capek, akhirnya terbiasa jalan instan, nggak kenal namanya kerja keras. Kalau salah nggak mau disalahin, serba nyalahin orang. Suatu ketika orang tuanya nggak kaya lagi, dia jatuh miskin, itu juga ada. Tapi kan yang jadi persalahannya kan berarti di manusianya kan. Maka ya uniknya beliau ini Masya Allah di hikmah nomor 257 ini untuk mengencourage ya bahasa Inggrisnya. Untuk supaya yuk kamu tuh manusia tuh Allah tuh udah pilih kamu tuh luar biasa. Allah tuh luar biasa. Ada orang, iya di luar sana ada hewan sekuat kuda, ada hewan sekuat kerbau yang dia ngangkut ratusan kilo, dia kuat. Kita nggak belum tentu kuat, tapi kita punya diberikan ada yang namanya akal. Sehingga kalau misalkan 1.000 kerbau dikumpulin, nggak akan bisa dia bangun gedung, nggak akan bisa dia bikin handphone. Manusia, iya tenaganya nggak sekuat kuda, tapi dia punya akal yang diberikan oleh Allah. Lihat bagaimana kemajuan teknologi zaman sekarang. Zaman dulu nonton ceramah, zaman Koko kecil, paling banter TV. TV kalau jamnya lewat, nggak bisa diulang. Sekarang orang bikin ada, ya kita kenal yang namanya YouTube. Orangnya sudah wafat berapa tahun yang lalu pun kita masih bisa lihat videonya. Disimpan, data-data itu. Kita bisa belajar kapan saja. Sekarang dulu orang lapar, kudu nyari kampak, berangkat ke hutan, nyari buah, berburu. Sekarang rebahan, cetak, Grab dateng, ada weh akan. Coba dari mana? Titipan akal dari Allah untuk manusia. Yang meskipun di luar sana ada hewan-hewan luar biasa. Kuda sanggup berlari secepat itu, citah sanggup berlari secepat itu, ikan sanggup berenang secepat itu, keledai sanggup mengangkat beban seberat apa. Tapi mereka dikasih buku, tetap aja jadi keledai. Kita dikasih buku, ada yang sampai bisa jadi orang kaya, ada yang sampai bisa bikin perguruan, ada yang sampai bikin toko. Sudah sadar potensi kita sehebat itu? Tinggal kita mau nggak menggunakan. Jangan malah jadi ya aku memang terlahir hanya untuk jadi orang miskin, nggak bisa apa-apa. Aku harusnya tuh dikasih makan tahu sama orang, ya aku teh miskin, pemerintah harus bertanggung jawab nih kepada diriku. Nyalahin, setiap kali ada apa nyalahin. Dan ngerasa bahwa memang sudah haku untuk terus-menerus hidup dari minta itu. Jadi bagi mereka, di saat di luar sana ada orang yang minta tuh malu, bagi mereka minta itu suatu kewajiban. Dan kalau kamu gak ngasih aku, berarti kamu yang zolim. Ada orang mikir kayak gitu. Bahkan orang tadinya dia gak minta. Ada orang yang bisa, punten ya,
Orang ngasih, kita bilang makasih. Mulai ngasih lagi, kita mulai tidak bilang terima kasih karena sudah menganggap itu jadi kebiasaan. Ketika sudah dianggap jadi kebiasaan, kita berhenti ngasih, dia bisa ngomel. Mana kok nggak ngasih lagi? Nuntut malah jadi. Bahkan bisa ngejelek-jelekin, bisa ngehina. Lihat perubahannya ya. Makanya memang ketika kita bicara pengen memberantas kemiskinan, yang diberantas tuh bukan sekedar masalah ekonominya aja. Tapi mentalnya gitu ya, yang ada di pikiran orangnya. Karena kalau ada orang memang mentalnya orang kaya, dia dienolkan gara-gara tsunami misalkan ya, nggak harap ada tsunami, tahu-tahu tsunami, dienolkan semua asetnya habis, mulai lagi dari nol dia bisa kaya lagi. Tapi kalau memang dia ternyata mentalnya mohon maaf, mental miskin, ya mohon maaf ya, ada kisah Mike Tyson, jadi juara tinju dengan penghasilan luar biasa, beliau sempat bangkrut, bahkan punya banyak utang, yang didapat triliunan loh dari beliau tinju itu. Alhamdulillah sekarang tapi sudah mualaf ya, sudah masuk Islam. Itu jadi pelajaran besar bagi beliau. Tapi ya begitu kan. Ini tinggal gimana nih orangnya nih. Mau benar-benar memaksimalkan potensi kita atau ya sudah gitu, terlena dengan kehidupan. Sedikit banyaknya memang ada orang-orang yang berada di atas, dia lebih kaya dan punya kekuasaan, dia memang tidak suka kalau ada orang yang mulai bangkit istilahnya. Karena kenapa? Ya biar gimana dia perlu orang untuk berada di bawahnya gitu. Jadi akhirnya dia bangun sekolah, bangun apapun sampai ya punten ya, perkuliahan sekarang pun banyak yang tujuannya untuk menjadi pekerja memang ya. Bahkan ada sekolah untuk jadi pelayan itu ada. Sekolah di kayak sekolah tinggi pariwisata di Bandung yang belajarnya belajar cara melayani orang di kapal atau di hotel. Kita nggak bilang dosa atau enggaknya ya. Mereka tetap bisa jadi hamba yang soleh, bertakwa ke surganya Allah, iya. Tapi lihat bahkan cara untuk pasang taplak, bersihin spray hotel, itu ada kuliahnya. Jadi mereka benar-benar diajarkan untuk jadi ya karyawan gitu. Sekali lagi, gue nggak bilang itu dosa. Mereka orang-orang baik. Tapi yuk, Allah sudah beri kita banyak privilege, dan kita bisa memilih kalau misalkan nggak mau jadi yang dipekerjakan, tapi kita bisa memilih untuk jadi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Kita bisa memilih untuk tetap di dalam sistem, atau bahkan kita bisa memilih untuk menciptakan sistem. Kita bisa memilih menaiki tangga yang dibuat orang, atau bahkan kita bisa memilih membuat tangga sendiri yang akan dinaikin oleh orang-orang. Mungkin kebanyakan orang, ya sudah, itu ada perusahaan itu, wah kalau kerja dari situ nanti ada tangga perusahaannya, aku nanti pelan-pelan naik jabatan. Ada tuh yang rela puluhan tahun di situ. Tapi ada orang yang berpikir, kenapa aku tidak bikin tangga sendiri? Nanti orang yang menaiki tangga itu, iya, perlu perjuangan lebih besar, perlu ilmu lebih banyak. Tapi ya kan semuanya diawali, kalau mau ya kalau sekarang ada yang udah terlahir kaya ya. Tapi kalau mau jujur dari nol, dari Nabi Adam mah semuanya sama-sama mulai dari nol dong. Tapi ada beberapa orang yang sanggup mempertahankan kekayaannya sampai ke keturunannya, sampai akhirnya dia turun. Anaknya kaya, udah nggak harus kecapai bapaknya. Cucunya kaya, udah nggak harus kecapai bapak dan kakeknya. Tapi begitu juga ternyata kemiskinan. Ada yang sanggup mewariskan kemiskinan. Sampai bahkan ketika ada, termasuk kok nonton film apa ya, pernah dapat tiket gratis, film Sri Mulat. Tapi Sri Mulatnya nyeritain sejarah berdirinya mereka gitu. Yang meranin udah orang-orang zaman sekarang gitu ya. Di situ nyeritain, dulu ada Gepeng, kata Gepeng. Nah Gepengnya ini aslinya kan cuman main gendang di Sri Mulatnya. Bukan pelakon yang di panggung. Yang di panggung itu udah pada terkenal. Tapi dia lucu dan pengen ngelucu gitu. Dan memang lucu betulan. Tapi setiap kalinya letuk dan bikin penonton ketawa, padahal yang di panggung nih lagi garing-garingnya, itu ayahnya malah marahin. Kamu jangan mimpi apa-apa. Tempat kita tuh cuman di bawah main gendang untuk mereka, melayani mereka. Gak boleh kita berada di atas jadi yang dipuja-puja orang. Ditutup oleh ayahnya sendiri. Yang diceritakan seperti itu ada. Tapi taunya memang akhirnya oleh pendirinya siapa ya? Pokoknya lupa namanya. Ternyata Sri Mulat itu nama dari istrinya. Dan waktu itu salah satu yang paling petingginya namanya Pak Asmuni ya, dikasih kesempatan untuk dia ikut tur ke Jakarta untuk masuk ke dalam TV, dan akhirnya Gepeng ya mulai jadi naik namanya, padahal tadinya cuman yang bersih-bersih sama main gendang di bawah. Ya udah takdir gitu ya. Namanya pelajaran kehidupan, kita lagi ngambil hikmah aja. Tapi balik lagi kepada hikmah yang 257 ini, selain kita bicara tentang ayo ngaji, beramal soleh, nanti wafat kita berharap surganya Allah, tapi juga yuk kita manusia punya potensi yang luar biasa. Allah memberikan kita privilege yang luar biasa, sampai disebutkan kan tadi Al-Baqarah 130, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk menjadi khalifah di muka bumi, dan kita sudah disiapkan segala macam perangkat untuk jadi khalifah itu. Kecerdasan, kebijaksanaan, punya iman. Hewan mana bisa kayak begitu. Makanya ketika kecerdasan sudah dipadukan dengan ketakwaan, dengan keimanan, oh, kita kenal pemimpin-pemimpin hebat yang luar biasa, memakmurkan orang-orang yang ada di bawahnya. Jadi yang naik bukan hanya atasnya, tapi bahkan memberi jalan untuk orang yang di bawah-bawahnya.